Halo, perkenalkan nama saya Jesse Karantanel Karuskali. Saya dari kelas A dan teman-teman saya yaitu pertama adalah Alia Maharini, yang kedua ada Khadiza Adi Rizky, yang ketiga ada Renita Maulidia, dan yang keempat ada Christian Pasaribu. Di sini kami dari kelas A sebagai kelompok pengantar komunikasi. Kami akan membahas mengenai diet yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Sebelumnya, kami akan membahas mengenai apa sih gizi seimbang itu. Gizi seimbang adalah susunan asupan makanan sehari-hari berdasarkan jenis dan jumlah zat gizinya disesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh. Kebutuhan tubuh ini dipenuhi dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik kita, kemudian perilaku hidup yang bersih, dan juga mempertahankan berat badan normal. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan gizi terhadap tubuh kita. Gizi seimbang yaitu apabila asupan makanan cukup secara kuantitas, kualitas, dan kemudian yang mengandung berbagai zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Tujuannya apa? Tujuannya agar kesehatan tubuh terjaga, pertumbuhan sempurna, terutama pada anak-anak, karena pada masa-masa awal mereka memerlukan zat gizi yang sempurna. Kemudian zat gizi juga tersimpan, dan aktivitas dan fungsi kehidupan sehari-hari berjalan optimal. Apa sih hubungan antara diet dengan pedoman gizi yang seimbang? Hubungan antara diet dengan gizi seimbang ialah ketika kita melakukan diet, maka kita harus menerapkan diet yang sehat agar terhindar kekurangan asupan gizi dalam tubuh kita. Karena banyak persepsi bahwa memang mengurangi income daripada outcome kita. Karena kan ketika kita makan yang terlalu banyak tapi tidak mengimbangi dengan olahraga, maka itu akan hasilnya nol besar. Tubuh kita tidak bisa menjalankan pola diet yang sehat, dan harus mengubah persepsi orang juga bahwa diet itu harus mencukupi kebutuhan harian dengan pola yang pas, karena banyak orang berobsesi bahwa diet itu tidak makan atau berpuasa sampai dengan lemas dalam tubuhnya. Itu tidak disarankan, karena sesuai dengan awal yang sudah dibilang tadi, harus dengan gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang itu yang dipenuhi dengan kecukupan tubuh kita. Kemudian terdapat 6 langkah yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama, antara lain karbohidrat tinggi serat, yang kedua, kurangi lemak jenuh dan gula, dan yang ketiga, konsumsi banyak sayur dan buah, keempat, konsumsi ikan tinggi omega 3, dan yang kelima, memperbanyak konsumsi air, dan yang keenam adalah membatasi asupan garam, selalu sarapan, serta mengupayakan gaya hidup aktif dan berat badan yang ideal. Keenam tips atau keenam langkah-langkah di atas adalah mengenai cara untuk mencapai diet dengan cara gizi yang seimbang. Baik, selanjutnya poin yang pertama yaitu mengenai karbohidrat tinggi serat. Karbohidrat yang dibutuhkan setidaknya berjumlah sepertiga dari piring makan kita biasanya. Dan sumber karbohidrat termasuk kentang, roti, nasi, pasta, dan juga sereal. Bila sumber karbohidrat dengan serat lebih tinggi atau varietas seperti gandum dan seperti pada pasta gandum, beras merah, ataupun kentang dengan kulitnya, dengan kulit kentang yang biasanya direbus dengan cara yang berbeda. Kemudian karbohidrat dengan lebih banyak serat dan membantu merasa kenyang lebih lama. Dan fungsi karbohidrat yang satu ini didukung oleh beberapa penelitian yang menyatakan bahwa kandungan serat dalam karbohidrat kompleks mampu diduga menekankan risiko penyakit jantung, obesitas, dan juga gangguan pencernaan. Karbohidrat kompleks umum memiliki kandungan serat cukup tinggi. Ini membuat ketika teman-teman memakan karbohidrat dengan cukup, maka rasa kenyang akan lebih lama, sehingga membantu proses teman-teman melakukan diet sesuai dengan pedoman gizi seimbang akan berjalan dengan lancar. Untuk poin kedua yaitu kurangi lemak jenuh dan juga gula. Lemak itu dibutuhkan dalam diet, tetapi jumlah dan juga jenis-jenisnya itu harus diperhatikan. Pada umumnya ada 2 jenis lemak, ya kan? Lemak tak jenuh dan juga jenuh. Terlalu banyak mengkonsumsi lemak jenuh dapat meningkatkan kolesterol dalam darah, sehingga kemungkinan besar bisa meningkatkan penyakit jantung. Lalu pada umumnya pria hanya boleh mengkonsumsi 30 gram saja paling banyak lemak tak jenuh, dan untuk wanita hanya 20 gram saja. Teman-teman, kami sarankan cobalah untuk mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan lemak tak jenuh dan juga mengurangi asupan lemak jenuh. Contohnya itu makanan asupan lemak tak jenuh itu seperti minyak sayuran dan juga alpukat. Teman-teman juga bisa memilih minyak yang lebih sehat seperti minyak zaitun. Dan juga perlu teman-teman ketahui bahwa semua jenis lemak itu memiliki energi yang besar.
sehingga hanya bisa dikonsumsi dalam jumlah sedikit aja atau kecil. Poin selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu mengonsumsi banyak buah dan juga sayur. Dianjurkan agar makan setidaknya 5 porsi variasi buah dan sayuran setiap hari dengan menjadikan cemilan atau panganan tambahan dalam satu sesi makanan. Buah dan sayur dapat berupa produk segar, beku, ataupun kalengan, kering maupun jus. Buah dengan sayuran segar, kalengan atau beku sebesar 80 gram kita makan, dan buah kering sekitar 30 gram. Segelas jus minimal ataupun maksimalnya 150 hingga 200 ml. Kemudian dihitung dalam satu porsi. Dengan mengonsumsi sayur dan buah, maka dapat membantu teman-teman mendapatkan keperluan vitamin dan serat yang dibutuhkan oleh tubuh, dan tentunya membantu juga dalam melakukan pola diet sehat. Karena kita tahu dengan mengkonsumsi daging ataupun nasi saja itu cukup, tapi harus memenuhi juga kebutuhan serat dan juga vitamin lewat sayur dan juga buah. Kemudian poin selanjutnya adalah poin keempat, yaitu mengkonsumsi ikan tinggi omega 3. Ikan adalah sumber protein yang baik untuk mengandung banyak vitamin dan mineral. Usahakan untuk mengkonsumsi setidaknya 2 porsi ikan dalam seminggu, termasuk setidaknya 1 porsi ikan tinggi lemak omega 3 untuk membantu mencegah penyakit jantung. Ikan tersebut antara lain ikan salmon, kemudian ikan trout, dan ikan haring dan ikan sarden, pilchards, dan kemudian ikan kembung. Ikan trout itu bisa teman-teman dapatkan di pasar dengan dia sedikit langka karena berada di kedalaman yang lumayan di laut. Kemudian tetapi perlu diperhatikan kandungan garam dalam ikan kalengan, dan omega 3 adalah yang bersumber dari ikan juga membantu kinerja perkembangan kognitif otak dan meningkatkan aliran darah dan membantu sel baru, mengurangi depresi dan juga serta mencegah demensia sejak dini. Selanjutnya yaitu poin ke-5, yaitu minum air putih. Kita tahu bahwa minum air putih itu pada umumnya juga membantu pola diet yang baik. Dengan minum air putih 8 gelas per hari akan memenuhi kebutuhan asupan cair dalam tubuh. Dan air putih ini juga bisa membantu teman-teman dalam menjalankan pola diet yang sehat. Dan ada beberapa manfaat juga minum air putih dalam 8 gelas sesuai kebutuhan tubuh kita, yaitu yang pertama meningkatkan metabolisme, dan yang kedua tentunya membantu mengurangi asupan kalori cair, dan yang ketiga maksimalkan latihan fisik ketika teman-teman sudah berolahraga atau beraktivitas capai, kemudian minum air putih, makan nasi terasa segar, dan kemudian keempat adalah membantu membuang limbah tubuh dengan baik dan cepat. Kemudian yang kelima bisa mengurangi stres yang berlebih juga. Kemudian poin yang keenam yaitu mengenai asupan garam dan juga selalu sarapan, dan serta mengupayakan gaya hidup aktif dengan menjaga berat badan ideal. Kemudian makan garam tidak akan langsung meningkatkan lemak tubuh, atau makan garam dalam konsumsi kita tidak langsung bisa gemuk, tetapi dengan meningkatkan garam dalam tubuh kita itu meningkatkan juga retensi air atau menahan air dalam tubuh, yang tentu saja meningkatkan berat badan kita. Jadi air tersebut terhenti di dalam tubuh, sehingga dalam tubuh ini bisa meningkatkan berat badan kita, sehingga berat badan kita ideal. Kemudian dan kami sarankan juga untuk selalu ingat sarapan pagi, karena sarapan ini membantu proses menambah energi pada teman-teman untuk beraktivitas harian. Teman-teman juga harus menghindarkan statement bahwa diet itu tidak melakukan sarapan pada pagi hari. Diet itu harus melakukan sarapan agar terhindar juga dari penyakit seperti penyakit gastritis atau penyakit lambung yang bisa menyebabkan lemak. Sekian untuk tips diet dari kami, terliput dari 6 materi. Terima kasih. Nah teman-teman, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa diet yang baik itu adalah diet yang melakukan dengan pedoman gizi seimbang. Gizi seimbang yang dimaksud ini dengan memenuhi kecukupan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Tergantung dengan kebutuhan tubuh per individunya. Nah ternyata masih banyak orang yang salah persepsi tentang bagaimana sih cara melakukan tips diet dengan yang benar. Jika melakukan diet, kita harus mengutamakan pola makan dan didukung juga dengan pola kebugaran jasmani. Dikarenakan kalau kita mengutamakan pola tersebut, maka diet yang kita lakukan akan berjalan dengan baik. Sekian untuk edukasi dari kelompok kami mengenai gizi masyarakat dengan tema melakukan diet dengan pedoman gizi seimbang. Terima kasih.